Oke, jumpa lagi dengan saya di tutorial seputar Express.js dan TypeScript, di mana pada tutorial atau pembahasan kali ini saya masih membahas seputar Express.js CRUD, dan topik pembahasan kali ini adalah akan mencoba untuk merapikan struktur code CRUD. Jika Anda mengikuti tutorial sebelum-sebelumnya, di main.ts kita menggunakan root di sini, dan Anda bisa lihat bahwa main.ts sekarang sudah sangat besar. Dan bayangkan saja jika di kemudian hari Anda akan menambahkan root baru, seperti contoh misalnya menu root atau post root, atau mungkin root pengaturan atau konfigurasi dan sebagainya. Tentunya menu main ini akan lebih besar lagi. Oleh sebab itu di sini kita akan mencoba untuk merapikan dan memisahkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Contoh di sini adalah root. Nah, kita akan mencoba untuk membuat folder baru, namanya adalah root. Oke. Nah, dalam root ini contoh di sini root ada API v1 ya. Nah, di sini berarti kita buat di sini file namanya v1.ts. Ini untuk mengelompokkan bahwa ini adalah root untuk versi 1 API. Kemudian kita bisa buat folder misalnya v1. Di dalam v1 ini kita bisa buat namanya kategori router.ts. Karena router di ini adalah function, jadi saya buat aja kategori router.ts. Dihurufkan dengan huruf kecil ya untuk C-nya, jadi konstanta. Misalnya kategori router sama dengan router, diimport dari Express. Setelah itu tinggal export kategori router. Begitu juga dengan yang v1, kita bisa buat konstanta v1 router sama dengan router, terus export v1 router. Setelah itu di sini kita bisa buat v1 router.use misalnya kategori, terus di sini kita bisa pakai kategori router. Oke, setelah kita membuat kategori router seperti ini dan v1 router, langkah selanjutnya kita bisa pergi ke main.ts, kemudian kita copy aja semua yang routernya berhubungan dengan kategori sampai paling bawah, cut, kemudian kita pindahkan ke kategori router. Nah, langkah selanjutnya di sini untuk yang app kita ganti dengan kategori router. Oke. Setelah itu untuk kategorisnya kita bisa import sama seperti ini, cut aja. Setelah itu kita bisa pastekan di sini. Data kategori kita import dari data kategori. Ya, seperti ini. Langkah selanjutnya setelah kategori router kita berhasil pindahkan, ketika kita kembali ke main.ts, ini ketika kita save, ini importnya masih ada. Nah, di bagian VS Code setting the design ini, kita bisa tambahkan di sini misalnya code action on save. Terus kita bisa buat organize import, kita buat always. Save, kemudian kita save di sini dan semua import yang tidak digunakan akan secara otomatis dihapus. Langkah selanjutnya kita tinggal pakai di sini misalnya app.use /API/v1 sama dengan v1 router. Dan sekarang ketika kita kembali ke codingan, kemudian kita coba get all. Oke, API v1 kategori doesn't exist. API v1 router, kemudian ya v1 router.use. API v1 router.use. Tes kategori, udah benar kategori yang ini. Oke, terus kategori router, ini kategori router kita hanya perlu pakai slash aja ya. Kita nggak perlu pakai API lagi. Sama kita nggak perlu pakai kategori juga, oke. Kita nggak perlu pakai kategori karena kategorinya sudah di set di sini sih.
Terus sini kita perlu hapus dan ya, harusnya ketika kita kembali dan kita coba send, sekarang kita telah berhasil mendapatkan semua kategori. Artinya bahwa perubahan itu berfungsi dengan baik. Oke, langkah selanjutnya untuk bagian pagination ini kita perlu tambah total data ya, seperti yang di pembahasan get detail sebelumnya, bahwa di situ lupa untuk menambahkan total data. Ini sangat berguna untuk di table jika Anda buka web, kemudian misalnya contoh buka table HTML pagination. Oke, Anda bisa lihat di sini. Nah ini, oke, Anda bisa lihat. Ups, nggak bisa ya. Ini ada satu open image ini tab. Oke, nah jadi ini Anda bisa lihat ada 1 dari 10 record yang ditampilkan dari 12 entry. Nah biasanya dari FA ini dia tidak tahu nih berapa total data yang sebenarnya ada di database berdasarkan filter, setelah difilter dan sebagainya. Oleh sebab itu kita butuh mengirimkan total data agar mereka bisa tahu untuk menentukan berapa entry. Kemudian mereka juga bisa menentukan untuk yang bagian page pertama, page kedua, dan seterusnya untuk bagian pagination ini. Oleh sebab itu di sini kita perlu menambahkan yang total data. Oke, jadi ketika yang get ini get all, kita bisa tambahkan di sini misalnya data result, kemudian total data itu sama dengan filters.length seperti ini. Ini sebenarnya tinggal sesuaikan dengan standar project Anda atau standar tempat di mana Anda bekerja ya. Apakah dia pakai total data atau apa, itu terserah sih. Kemudian sekarang kita bisa kembali dan kita get, dan ya kita telah memiliki data dan total data 10. Jadi kalau misalnya kita search by AdSense atau Node.js, kemudian kita send, total datanya 1 seperti ini. Oke, itu kalau dari segi total data dan dari segi root sudah. Sekarang langkah selanjutnya ialah dari segi controller sih sebenarnya. Sebenarnya itu untuk API di Express misalnya kita punya ada semacam controller juga ya. Kita mungkin bisa buat controller ya. Kemudian ini logic ini kita tempatkan di controller sih. Atau nggak usah lah ya, untuk saat ini kita biarkan sampai root. Terus apalagi yang bisa kita rapikan ya, ya mungkin untuk saat ini itu dulu kali ya. Atau saya akan pause sebentar untuk berpikir apalagi yang bisa dirapikan. Oke, kayaknya untuk saat ini itu dulu sih. Belum ada lagi sih ya. Ya, intinya bahwa sekarang kita telah memisahkan untuk routernya. Ini harusnya namanya jangan root tapi router ya. Ini lebih ke arah standarisasi sih, namanya router sih. Router, oke. Oke, mungkin seperti itu. Ya. Karena di sini saya telah bahas dari penjelasan, yaitu merapikan struktur code CRUD. Maka berakhir pula tutorial atau pembahasan kali ini, dan sekian dan sampai jumpa di tutorial atau pembahasan selanjutnya. Good luck.